Assalamualaikum. Menyambut klien dengan ramah dan sopan. Waalaikumsalam, Ibu. Mempersilahkan klien duduk dan komunikatif. Baik, Ibu, silahkan duduk. Tadi diantar siapa, Bu? Saya. Memperkenalkan diri kepada klien. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Eka Mei yang bertugas pada hari ini dan untuk di sini saya bersedia untuk membantu Ibu. Percaya diri. Baik Ibu, silakan bisa memperkenalkan dirinya dengan Ibu siapa, alamat rumahnya, dan usia. Perkenalkan, saya Francisca, umurnya 20 tahun, alamatnya Magelang. Baik Ibu. Memberikan rasa empati kepada klien. Baik Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dedeknya? Baik juga. Keluarga di rumah sehat kan Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Melakukan apersepsi dengan menanyakan pengetahuan Ibu tentang KB pil kombinasi. Baik Ibu, sebelumnya Ibu kesini dengan keperluan bagaimana? Ibu ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengetahui tentang berbagai pil Ibu, terutama pil KB. Oh ya, baik Ibu. Di sini saya akan membantu Ibu untuk memberi informasi tentang penggunaan alat kontrasepsi pil KB ya Ibu. Jadi sebelumnya saya mohon izin bertanya, apakah Ibu pernah mendengar atau sedikit mengetahui tentang pil alat kontrasepsi berupa pil tersebut? Belum Ibu. Menjelaskan pengertian kontrasepsi pil kombinasi. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi pil tersebut. Alat kontrasepsi berupa pil ini merupakan termasuk seperti obat yang seperti ini, obat pil yang berisi hormon sintetik atau buatan yang berupa hormon tersebut yaitu estrogen dan progesteron dalam dosis yang tertentu untuk mencegah ibu terjadinya kehamilan setelah melakukan hubungan dengan suami ibu. Menjelaskan cara kerja kontrasepsi pil. Baik Ibu, untuk cara kerja ini atau efek yang terasa itu untuk yang pertama mencegah adanya ovulasi atau pembuahan yang menyebabkan kehamilan dan mengurangi gerakan tubuh yang itu saluran yang ada di rahim ibu yang nantinya bertemu dengan sel telur dan sel sperma dalam rahim ibu. Selain itu juga menghalangi adanya implantasi atau yang sering kita dengar yaitu pembuahan dan membantu mengentalkan lendir selvik dari rahim ibu atau vagina ibu. Menjelaskan keuntungan kontrasepsi pil kombinasi. Baik Ibu, dari pil kontrasepsi ini memiliki beberapa keuntungan yang diantaranya sangat efektif bekerjanya selama 24 jam dan pil ini tidak mengganggu ibu dan suami saat melakukan hubungan seksual dan ini tidak adanya pemeriksaan yang sangat pasti atau sangat lanjut yang terdiri dari pemeriksaan panggul ibu dan ini juga mudah digunakan dan ibu juga bisa memberhentikan sewaktu-waktu, namun saat memberhentian diharapkan untuk sesuai dengan anjuran tenaga medis yang terlatih dan ini dapat disediakan atau dapat didapatkan oleh ibu di bidan atau klinik atau puskesmas atau apotek yang tersedia ibu. Menjelaskan keuntungan non kontraseptif pil kombinasi. Baik Ibu, ini selain itu juga ada keuntungan yang lain untuk pil ini, yaitu mengurangi jumlah darah haid. Kadang jadi ibu kadang bisa terasa kok darah haidnya sedikit ya Ibu, jadi ada ini kemungkinan pengaruh dari pil kontrasepsi ini. Dan ibu juga saat merasakan haid, ibu kram dalam perut ibu juga akan berkurang. Dan ini juga bisa membantu ibu mengalami anemia atau kekurangan darah. Dan ini bisa membantu mencegahnya adanya kanker ovarium atau rahim ibu dan mengurangi penyakit jinak pada yang payudara, pada tumor atau yang lainnya. Dan ini juga melindungi beberapa penyakit yang seperti tadi Bu, panggul, yang adanya peradangan dalam panggul dan mengurangi terjadinya kehamilan ektopik atau kehamilan yang ada di luar rahim. Menjelaskan tingkat efektivitas pil kombinasi. Jadi Ibu, untuk pil ini sangat efektif sekali digunakan ya Bu. Jadi misal gini gambarannya misal ada 10 orang yang menggunakan pil kontrasepsi ini, dipastikan
hanya ada satu orang yang gagal penggunaan pil kontrasepsi ini. Jadi untuk kepastian untuk pencegahannya ketidakhamilannya saat setelah melakukan hubungan suami dipastikan ini sudah pasti ya ibu bisa membantu karena kepastiannya hanya satu orang yang gagal dalam menggunakannya. Menjelaskan kontraindikasi pemakaian pil kombinasi. Dan ibu selain itu untuk pil kontrasepsi ini ada beberapa orang yang ada beberapa indikator ya ibu untuk orang yang bisa diharuskan dianjurkan untuk mengonsumsinya, yaitu untuk ibu yang mengalami hamil atau dicurigai hamil setelah menyusui atau dipastikan kurang dari 6 minggu setelah pemeriksaan PPPN ya. Terus adanya hepatitis yang dengan virus simptomatik sirosis dan jantung iskemik, atau ibu mengalami stroke dan adanya trombolitis atau yang sering kita kenal dengan pembengkakan pada pembuluh darah bagian kaki, dan adanya embolus paru atau adanya penggumpalan dalam paru-paru, dan ibu salah satu perokok aktif dan usia ibu lebih dari 35 tahun, dan adanya teridentifikasi adanya kanker ataupun tumor, dan ibu memiliki diabetes mellitus mendak kurang lebih dari 20 tahun, dan ibu terdapat tensi 180 lebih dari 180, dan yang lain ibu setelah mengalami operasi besar. Apakah waktu kemarin persalinan bagaimana ibu, normal atau sesar? Alhamdulillah normal ibu. Berarti bisa ibu dipastikan untuk menggunakan pil kontrasepsi ini. Dan untuk tensi, apakah ibu memiliki indikator atau keluhan mengalami seperti darah tinggi itu? Ya, bisa ya ibu. Berarti ibu bisa dianjurkan untuk mengonsumsi pil kontrasepsi ini. Menjelaskan efek samping pil progestin dan pil kombinasi. Baik ibu, karena dalam pil ini adanya hormon progesteron di dalam yang tersedia dalam pil ini memiliki efek samping ibu di dalam pil ini. Kadang ibu memiliki gangguan dalam haid, jadi kadang lebih dari 1 bulan teratur nih bu, 1 bulan teratur. Namun kadang ibu juga akan mengalami kok 1 bulan hari ini menstruasi, selanjutnya tidak, selanjutnya menstruasi, kadang seperti itu ya bu, bisa dipahami kan bu. Kadang ibu mengalami mual muntah setelah mengonsumsi ini, atau pas saat ibu 30 menit ya ibu mengonsumsi ini akan mengalami mual muntah. Kemudian adanya ibu timbul jerawat, karena apa? Ini hormon progesteronnya yang bereaksi dalam tubuh ibu, dan ibu kadang mengalami tekanan darah tinggi yang dipastikan dengan rasanya pusing yang berlebihan, dan adanya nyeri pada payudara, dan ibu mengalami perubahan mood. Jadi kadang tiba-tiba marah-marah nih dengan suaminya. Nah itu karena adanya perubahan mood atau keinginan ibu yang berubah-ubah, dan adanya kehilangan libido. Jadi libido ini kayak hasrat gitu ya bu, nafsu gitu ya bu. Jadi ibu mengalami kehilangan di situ. Jadi tidak ada daya tarik dengan suami ibu. Jadi adanya nyeri dalam dada ibu ketika saat olahraga, gitu ya bu. Menjelaskan cara minum pil. Baik ibu, ini cara minum pil pertama diminum mulai hari pertama sampai hari kelima siklus haid. Diminum pada saat yang sama ya ibu, harus rutin minum 1 tablet setiap harinya. Diusahakan jangan sampai telat. Namun untuk waktu yang terbaik saat ibu minum pil kontrasepsi ini ketika malam hari ibu. Namun adapun bantuan jika ibu mengalami lupa saat mengonsumsi, jadi ibu bisa melanjutkan minum pilnya dengan dibantu menggunakan kondom untuk. Menjelaskan bila lupa minum pil. Baik ibu, bila ibu mengalami kelupaannya, ibu bisa misalnya 1 pil ini di hari Jumat, ibu mengalami kelupaan dan ibu baru ingat di hari Sabtu. Bisa sampai disimak ibu di harinya. Bila dan ibu bisa dianjurkan untuk minum di 2 pil ya ibu di hari waktu ibu teringat.
Terus selain itu kalau ibu lupa 2 harinya, jadi Jumat, Sabtu ibu lupa, namun ingat di hari Minggu, diusahakan untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan suami selama 7 hari ya ibu. Dan dikejar selanjutnya ibu dipastikan di selanjutnya untuk lebih rutin. Dan saat atau ibu ingin melakukan hubungan dengan suami, ibu bisa menggunakan kondom ya ibu. Dan ibu kadang saat minum pil ini ibu mengalami mual muntah. Jadi setelah 30 menit ibu minum, ibu mengalami muntah. Kadang seperti itu ya ibu. Jadi itu bisa minum pil lagi, namun ditambah dengan ibu menggunakan kondom saat ibu melakukan hubungan seksual dengan suami. Menjelaskan kapan mulai minum pil. Baik ibu, untuk mulai minum pil setiap saat bila tidak adanya kehamilan ibu. Yang pertama, hari pertama sampai ke-7 siklus haid. Jadi di antara hari pertama sampai ke-7 itu harus minumnya bu. Terus setelah 6 bulan postpartum atau setelah ibu melahirkan, setelah 3 minggu melahirkan bila tidak menyusui. Dan dalam 7 hari setelah ibu melakukan aborsi. Karena kemarin ibu normal ya ibu. Memberikan pil kontrasepsi. Baik ibu, ini untuk pil kontrasepsinya. Semoga bisa dipahami ya ibu untuk anjuran minumnya tadi. Ya ibu. Mengisi kartu peserta KB dan menyerahkan kepada klien. Baik ibu, dengan Ibu Francisca. Ya. Alamat Magelang. Dan umurnya 20 tahun. 20 tahun. Dengan suami siapa ibu atas namanya? Arti. Oh, Pak Adi. Ya. Baik ibu, hari ini kunjungan hari ini ya ibu. Ya. Melakukan pencatatan pada buku register atau catatan akseptor. Baik ibu, ini sudah ada tanggalnya di sini. Kemudian saya melanjutkan di sini ibu. Ya. Baik ibu, semoga untuk penjelasan tadi dan anjuran minum pil tadi bisa dipahami dan bisa membantu ibu untuk pencegahan kehamilannya ibu. Ya. Sekian, terima kasih ya. Terima kasih atas kunjungannya ya ibu. Semoga bermanfaat dan senantiasa keluarkan sehat selalu. Ya. Terima kasih Bu Bidan.